Sebuah film bertemakan permainan aneh yang menjadikan wanita-wanita cantik sebagai buruan para psikopat yang berkompetisi. Hai, barengan Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan review film ternyaman untuk kalian simak. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review paling menegangkan dari sebuah film yang berjudul The Furies. Film buat para pemberani yang anti merem ini menceritakan perjuangan sekelompok wanita saat mereka dijadikan konten hiburan bagi para penikmat kengerian. Penasaran seperti apa ketegangannya? Tonton sampai tegang, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegabutan pasangan Bestie Forever yang sudah berteman sejak mereka duduk di bangku PAUD. Dan inilah Kayla, wanita yang dikenal cupu sejak dulu ini lagi-lagi menolak saat diajak coret-coret dinding oleh temannya. Si tomboy bernama Maddie pun akhirnya kesal karena merasa hobinya tidak dihargai oleh Kayla. Padahal, sejak dulu ia selalu melindunginya saat Kayla selalu dibully karena mengidap penyakit ayan. Oh, you lied. I want to get out of here. I can't babysit you for the rest of my life. Wouldn't be if you weren't so gutlet. The world doesn't care. F***ing loser. You, Kayla. Wait. Just go home. Mendengar teriakan Maddie yang minta tolong, Kayla tidak sadar jika keberadaan mereka dari tadi sedang diincar oleh para penculik. Setelah menjadi korban penculikan, Kayla dan Maddie menjalani operasi mata yang dilakukan para kru dari sebuah permainan aneh. Singkat cerita, Kayla terbangunkan oleh suara alarm di sebuah tempat yang terasa pengap dan sangat sempit. Dan ternyata, ia sedang di dalam peti dan ditempatkan di tengah-tengah hutan yang entah berada di mana. Kayla benar-benar panik saat mengetahui dirinya sudah berada di antah berantah. Apalagi saat ia menemukan bercak darah dari mata kirinya. Namun ia masih bisa melihat dengan jelas bahwa peti yang telah mengurungnya bertuliskan Beauty nomor 6. Dalam keadaan yang penuh tanya, ia bergegas mencari Maddie yang kini entah berada di mana. Maddie! Oh, God. Kayla auto panik saat dua korban penculikan lainnya menyuruh untuk jangan berisik. Karena menurut si kewes bernama Alice, mereka sedang diburu oleh orang-orang aneh. Di tengah kepanikan mereka, Kayla teringat dengan obat anti-ayan yang selama ini ia konsumsi. Tapi sayang, Kayla tidak menemukannya dari peti yang telah mengurungnya. Lalu tiba-tiba, ayan Kayla kumat diiringi penglihatannya yang seperti terhubung ke orang lain. Beberapa saat kemudian, Kayla terbangun dari pingsannya yang sudah sering ia alami. Lalu ia tidak mengerti dengan penglihatannya tadi yang sepertinya bukanlah halusinasi. Tapi daripada dengerin curhatan Kayla, Alice mengajak untuk menyusul temannya yang sedang mencari pertolongan. Wait. There is no right way going. Wait. I got jumped, woke up in a box. Di tengah pencarian, Alice mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka alami. Dan ternyata sama, Alice pun diculik begitu saja saat dirinya sedang nongki sendirian. Dan satu-satunya hal yang terakhir Kayla ingat adalah ketika berada di ruang operasi. Ia pun merasa yakin jika mata kirinya sudah dioprek oleh para penculik. Lalu tiba-tiba mereka menemukan sebuah peti kosong bertuliskan Beast nomor 6. Di mana Beast itu sendiri adalah... Saat ada kesempatan untuk kabur, ayan Kayla malah kumat.
Kemudian Alice memilih kabur, hitung-hitung mengalihkan perhatian psikopat dari Kayla. Rupanya penglihatan mata kiri Kayla terhubung dengan psikopat bernomor 6 juga. Namun entah kenapa psikopat burik ini begitu kekeh ingin menghabisi Alice. Akhirnya Alice pun tewas setelah wajahnya dikupas sampai rata. Sementara Kayla kini sudah sadar setelah pengorbanan Alice yang begitu tragis. Setelah melihat kematian Alice, Kayla pun teringat akan nasib Maddie. Kemudian ia mencarinya meskipun tidak tahu harus pergi ke arah mana. Melihat daerah yang terbuka, Kayla akhirnya berniat untuk meninggalkan hutan sejauh mungkin. Terlebih ia harus mencari bantuan daripada mencari temannya sendirian. Rupanya Kayla tidak bisa kabur dari dalam hutan setelah sebuah alat aktif dan mempengaruhi kepala Kayla. Ia pun baru tahu ternyata alat aneh ini banyak dan mengelilingi kawasan hutan. Lalu tak lama kemudian, Kayla melihat seseorang yang dikejar psikopat nomor 6. Help me, please. Saat si korban sudah tak berdaya, entah kenapa psikopat melambaikan tangan kepada Kayla. Lalu ketika psikopat lain akan menghabisi Kayla, psikopat nomor 6 bergegas untuk menghadangnya. Setelah memanfaatkan pertikaian para psikopat, Kayla akhirnya berhasil menyelamatkan si korban bernama Sally. Lalu ia menyuruhnya untuk menunggu, sementara ia akan secepatnya mencari bantuan. God has protected you. Kayla tidak mengerti kenapa psikopat yang mengincarnya meledak begitu saja. Dan karena tak menemukan siapapun, ia bergegas kembali menemui Sally. Melihat kematian Sally yang mengenaskan, Kayla bingung harus kemana lagi ia mencari tempat yang aman. Apalagi ia tidak bisa meninggalkan hutan yang sudah dikelilingi peralatan aneh dan menyakitkan. Melihat pemukiman yang terbengkalai, Kayla berharap bisa menemukan seseorang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ia tidak menemukan apapun selain keberadaan tambang emas yang tak jauh dari lokasinya. Sungguh tak disangka Kayla yang kaget tanpa sengaja menebas seseorang yang merupakan korban penculikan juga. Lalu tak lama kemudian, teman Alice dan korban lainnya menyaksikan kematian salah satu dari mereka. Dalam keadaan yang masih syok, ayah Kayla malah kumat hingga membuat teman Alice ketakutan dan pergi. Dan seperti biasa, Kayla mengalami penglihatan yang aneh lagi di mata kirinya. Di mana kali ini ia melihat keberadaan Maddie yang sedang disekap di lokasi tambang emas.
cousin is epileptic. Setelah pulih dari ayahnya, Kayla menemui korban bernama Rose yang begitu ketakutan. Lalu ia menjelaskan jika insiden tadi adalah murni karena kecelakaan. Kemudian Kayla membicarakan tentang penglihatan anehnya yang sempat melihat keberadaan Maddie. Hingga ia pun merasa yakin jika bisnya itu masih dalam keadaan hidup. Ngomong-ngomong soal penglihatan aneh, Kayla yakin jika semua korban telah dioperasi bagian matanya. Apalagi menurut Rose, ia pun ingat saat dirinya sedang berada di ruang operasi. Dirasa dugaannya benar, Kayla nekat untuk mengunboxing mata seorang korban yang sudah tewas. Hey. What are you doing? Ternyata dugaan Kayla benar bahwa semua mata kiri korban telah dipasang sebuah alat, di mana alat canggih ini bisa mengirimkan penglihatan para korban ke sebuah monitor. Lalu dengan menggunakan penglihatan Rose, Kayla marah terhadap orang-orang yang telah membuatnya menderita. Dan benar saja, seorang operator sedang memantau penglihatan para korban dan para psikopat yang masih hidup di dalam hutan. Saat salah satu psikopat mendatangi pemukiman, teman Alice yang bernama Sena kembali setelah gagal mencari bantuan. Lalu Kayla menjelaskan tentang fakta mengerikan yang baru saja ia temukan. Ia pun merasa yakin karena alat inilah para penculik bisa mengetahui gerak-gerik mereka hingga tidak bisa keluar dari dalam hutan. Akan tetapi Kayla belum tahu apa alasan para penculik yang telah dengan tega menjadikan mereka buruan para psikopat. Lalu di tengah pembicaraan mereka, Sena melihat kedatangan salah satu psikopat. Untung saja mereka berhasil mengusir psikopat yang sepertinya tidak berniat untuk menghabisi Rose. Kayla pun merasa heran dengan psikopat tadi yang cuma melihat wajah Rose tanpa melakukan apa-apa. Kemudian ia teringat dengan psikopat bertuliskan bis nomor 6 yang sempat melambaikan tangan kepadanya. Hingga ia pun menduga psikopat itu berusaha melindunginya dari psikopat lain. Mengingat peti tempat Kayla dikurung bertuliskan Beauty nomor 6 juga. Mendengar penjelasan Kayla, Rose pun kepikiran dengan sebutan Beauty and the Beast, atau si cantik yang selalu dilindungi oleh si buruk rupa. Nah, dari saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa masing-masing dari mereka memiliki sosok psikopat pelindung dari serangan psikopat lainnya. Kayla pun merasa yakin bahwa psikopat yang meledak tadi karena telah gagal melindungi Sally yang tewas oleh psikopat lain. Saat mereka menganggap ini adalah permainan, Sena pikir lebih mudah membunuh para korban penculikan daripada menghabisi para psikopat. Nah, loh. It's a game. Run! Setelah selamat dari sosok psikopat, mereka tidak mengerti kenapa Sena malah ingin menghabisi mereka. Padahal harusnya mereka selalu bersama untuk menghabisi para psikopat. Kemudian Kayla berencana untuk mencari Maddie yang berada di lokasi tambang sesuai penglihatannya. Ia pun mengajak Rose untuk ikut bersamanya daripada cuma bersembunyi dan menunggu mati. Lalu tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas pergi mumpung psikopat yang tadi tidak kelihatan. Setelah berhasil mengusir psikopat, Kayla khawatir jika sampai Sena menemukan Maddie. Lalu ia langsung menghadangnya dan meminta agar mereka tetap bersama untuk menghabisi para psikopat. Akan tetapi Sena malah berencana akan mencari dan menghabisi Maddie. Bahkan ia menyuruh Kayla untuk menghabisi Rose.
Dan jika itu sudah dilakukan, mereka tinggal baku hantam untuk menentukan siapa yang bertahan sebagai pemenang. Di tengah obrolan mereka, Sena tidak sadar bahwa psikopat pelindungnya sedang berusaha untuk menghabisi Rose. Pelindung Sena akhirnya meledak setelah gagal menyelamatkan sang beauty dari pelindung Kayla yang ternyata masih hidup. Tapi bagi Kayla, ia sudah tidak peduli dengan segala bentuk psikopat pelindung di permainan membagongkan ini. Setelah pelindung Kayla benar-benar tewas, Kayla pun mengajak Rose untuk mencari keberadaan Maddie. Namun tanpa mereka sadari, psikopat pelindung Maddie sedang mengincar mereka. That has to be it. Maddie benar-benar merasa lega setelah sekian lama disembunyikan oleh psikopat pelindungnya. Akan tetapi bagi Rose, Maddie adalah seorang pengecut yang cuma bersembunyi daripada melindungi bestinya. Lalu tiba-tiba, psikopat pelindung Maddie datang untuk menghabisi Rose dan Kayla. Namun saat Kayla akan melakukan perlawanan, tiba-tiba ayahnya kumat. Terlihat Rose pun panik dan tak punya cara lain selain meledakkan psikopat pelindung Maddie. Singkat cerita, Rose dengan watadosnya mengatakan apa yang telah ia lakukan kepada Maddie. Ia pun mengatakan bahwa pelindung Maddie tadi adalah psikopat yang terakhir. Meskipun Rose berniat untuk melindunginya, Kayla tentu saja murka saat mengetahui bestinya sudah dibunuh. Leave us alone! But I saved you. I should have let you die! Melihat sikap Kayla, Rose merasa kesal karena bukannya terima kasih. Kayla malah mengusirnya, hingga ia pun lanjut pergi meski tak tahu harus kemana. Singkat cerita, Kayla memikirkan cara untuk bisa keluar dari dalam hutan ini. Karena bagaimanapun juga ia harus membuat perhitungan dengan orang-orang yang telah membuatnya seperti ini. Lalu ketika sampai di perbatasan, Kayla yakin alat yang terpasang di matanya adalah perangkat yang akan selalu menghalanginya kabur. Lalu ia pun nekat untuk mengeluarkan mata kirinya agar tidak merasakan sakit lagi dan tidak terpantau oleh panitia permainan. Di sisi lain, Rose yang merupakan peserta terakhir otomatis dinyatakan sebagai pemenang. Lalu seorang pemimpin permainan menghubungi si operator untuk menjadikan Rose sebagai peserta lagi di permainan selanjutnya. Di keesokan harinya, si pemilik permainan yang bernama Derek sedang mereview rekaman para psikopat sebelum ia jadikan konten dan ia jual. Namun tanpa ia sadari, Kayla yang telah berhasil melacak keberadaannya sudah tidak sabar untuk melakukan pembalasan. I'm calling the cops right now. In breach fire. Singkat cerita, Derek menyangka jika dirinya sedang dibegal oleh orang yang menyamar jadi tukang pijit. Namun setelah Kayla menunjukkan siapa dirinya, Derek kaget karena menyangka Rose adalah satu-satunya orang yang berhasil bertahan. Lalu Kayla mengancam Derek untuk menyebut siapa saja yang terlibat dalam permainan jadah ini. All the other founding members. Setelah informasi didapat, Kayla bebas dong untuk mengeksekusi pria ini. To do this, you don't have to kill me. Oh, they'll find out soon enough. Dari awal sebenarnya cukup sulit mengetahui peraturan permainan yang bertajuk Beauty and the Beast ini. Mungkin karena memang sutradara sengaja membuat kita bingung agar merasakan apa yang dirasakan Kayla dan teman-temannya. Tapi berkat peralatan di mata Kayla yang kadang error,
Secara perlahan ia bisa tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, hingga ia dan para korban penculikan bisa mematahkan peraturan dengan menghabisi para psikopat pelindung itu sendiri. Namun fakta mengerikan dari permainan aneh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa para psikopat pun sebenarnya menderita karena dipaksa harus membunuh dalam ancaman bom yang akan meledak jika gagal melindungi sang beauty. Dan di akhir cerita, Kayla berhasil menghabisi pemimpin permainan dan akan lanjut membabat semua yang terlibat. Jika ada teman, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.